Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya Alvan Alvin Putra dengan NIM 1030 62430011. Di sini saya sebagai moderator dalam presentasi video ini dengan judul Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Pengembangan Teknologi Informasi. Sebelum masuk ke dalam materinya, kami perkenalan terlebih dahulu dari kelompok 4. Yang pertama ada Raffi Rasendia dengan NIM 103062400010. Selanjutnya ada Dwi Marvin Andrianto dengan NIM 103062400039. Selanjutnya ada Rizky Dwi Prasetyo dengan 103062400112. Lalu ada Muhammad Sofia Farasya Isna dengan NIM 103062400036. Selanjutnya, masuk ke dalam pengantar, penjelasan secara garis besar tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan teknologi informasi. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan teknologi informasi merupakan upaya untuk mengintegrasikan prinsip ideologi bangsa untuk menciptakan teknologi yang tidak hanya maju secara teknis tetapi juga selaras dengan nilai kemanusiaan, keadilan, dan persatuan. Yang tentunya hal ini juga harus dapat membantu jalannya program SDGs di negara ini. Dan diharapkan juga dapat membantu mengatasi isu cyberbullying dengan membangun ekosistem digital yang sehat dan beradab. Selanjutnya ada rumusan masalah. 1. Bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dapat mendorong pengembangan teknologi informasi yang inklusif dan mendukung akses pendidikan berkualitas untuk semua. Yang kedua, bagaimana prinsip keadilan sosial dalam Pancasila dapat diterapkan untuk mengurangi dampak negatif teknologi informasi seperti cyberbullying dalam menciptakan lingkungan digital yang sehat. Dan yang terakhir, bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diimplementasikan untuk mendorong inovasi teknologi yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis pada keadilan sosial di Indonesia, guna mendukung pembangunan infrastruktur dan industrialisasi berkelanjutan. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian yang kami gunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif studi literatur. Metode ini merupakan pendekatan penelitian yang dilakukan dengan menganalisis dan mensintesis kajian ilmiah yang relevan yang telah diterbitkan sebelumnya dalam bentuk artikel, jurnal, buku, laporan, dan sumber-sumber lainnya. Selanjutnya kita akan membahas implementasi nilai-nilai Pancasila. Di sini merupakan poin-poin penting dari sila pertama sampai sila kelima. Yang pertama di sini implementasi sila pertama. Ketuhanan Yang Maha Esa menegaskan pentingnya nilai-nilai religius dan moral dalam setiap aspek kehidupan, termasuk pengembangan teknologi informasi. Pengimplementasiannya bertujuan untuk menciptakan teknologi informasi yang tak hanya maju, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual, etika, dan kemanusiaan. Dengan mendorong perkembangan teknologi informasi, implementasi sila pertama ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk menciptakan teknologi informasi yang berkontribusi pada kesejahteraan manusia. Misalnya melalui inovasi dalam bidang kesehatan dan pendidikan berbasis teknologi informasi yang inklusif. Contoh implementasi. Di sini membangun aplikasi atau platform digital yang mendukung pembelajaran agama secara inklusif dan efektif. Misalnya, aplikasi pendidikan agama yang dapat diakses semua kalangan tanpa diskriminasi. Yang kedua, mengintegrasikan nilai-nilai moral dalam algoritma teknologi seperti filter konten berbasis etika untuk mencegah penyebaran informasi negatif seperti hoax dan ujaran kebencian. Selanjutnya, memastikan bahwa teknologi informasi tidak digunakan untuk melanggar hak kebebasan beragama. Contohnya fitur atau aplikasi yang mendukung keberagaman keyakinan dan dialog antar umat beragama. Selanjutnya, membuat platform yang memfasilitasi interaksi damai dan saling menghormati antar individu dari berbagai latar belakang agama. Kita lanjut dari implementasi sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Menekankan penghormatan terhadap hak asasi manusia, keadilan sosial,
dan martabat setiap individu. Dalam konteks teknologi informasi, sila ini berperan sebagai pedoman untuk menciptakan inovasi yang inklusif, non-diskriminatif, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Dengan ini, menerapkan sila kedua ini dalam pengembangan teknologi informasi, diharapkan implementasi ini dapat mencegah penyalahgunaan teknologi untuk perilaku destruktif seperti cyberbullying, penyebaran hoax, atau ujaran kebencian, serta dapat juga menanamkan nilai-nilai kemanusiaan dalam desain aplikasi, seperti misalnya aplikasi yang mempromosikan empati, solidaritas, dan dialog konstruktif. Contoh implementasi di sila kedua yaitu mengembangkan algoritma yang bebas dari bias diskriminatif seperti aplikasi atau AI yang menghormati keberagaman gender, ras, dan budaya, menjamin privasi dan keamanan data pengguna dalam setiap inovasi teknologi, menciptakan platform digital yang memberikan akses ke layanan kesehatan, pendidikan, atau bantuan sosial, terutama untuk masyarakat marginal, menggunakan teknologi informasi untuk mengatasi isu sosial seperti kemiskinan, ketimpangan, pendidikan, dan diskriminasi dalam akses informasi. Lanjut ke implementasi sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia menekankan pentingnya menjaga keutuhan bangsa melalui rasa persatuan yang kokoh. Dalam konteks teknologi informasi, sila ini menjadi dasar untuk menciptakan inovasi yang dapat mempererat hubungan antara individu, kelompok, dan daerah di Indonesia, serta mendukung keberagaman budaya dan bahasa yang dimiliki oleh bangsa ini. Untuk menjaga kerukunan antar bangsa melalui implementasi nilai dari sila ketiga ini, diharapkan adanya pengembangan media sosial dan platform komunikasi yang mempromosikan dialog konstruktif dan toleransi antar warga negara, dan masyarakat atau pemerintah dapat memanfaatkan teknologi untuk mencegah konflik sosial dengan cara menyediakan informasi yang akurat dan terpercaya. Adapun contoh implementasinya, kita bisa lihat dari fungsinya mendorong kesatuan melalui teknologi dengan menciptakan platform digital yang menghubungkan masyarakat di berbagai wilayah termasuk daerah terpencil untuk memperkuat rasa persatuan, dan juga kita bisa menggunakan teknologi untuk memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi lintas budaya, bahasa, dan agama. Dari pengembangan teknologi berbasis kearifan lokal juga, kita bisa mengintegrasikan elemen budaya lokal ke dalam desain dan konten teknologi informasi, seperti aplikasi pendidikan berbasis bahasa daerah, atau kita juga bisa mendorong bangga terhadap produk teknologi dalam negeri sehingga dapat memperkuat kemandirian bangsa di tengah arus globalisasi ini. Selanjutnya kita masuk ke implementasi sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sila ini lebih cenderung menekankan prinsip demokrasi, keterbukaan, dan pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks teknologi informasi, sila ini berfungsi sebagai pedoman untuk menciptakan teknologi yang mendorong transparansi, partisipasi publik, dan pengambilan keputusan yang bijak berdasarkan data yang akurat. Penerapannya bertujuan untuk mendorong demokrasi digital dengan memanfaatkan teknologi untuk memperkuat dan mempercepat proses demokrasi, seperti penyelenggaraan pemilu elektronik yang transparan dan aman. Di samping itu, pemerintah juga diharapkan dapat mengedukasi masyarakat tentang pentingnya penggunaan teknologi secara bijak dalam proses politik, seperti untuk melawan hoax atau mencegah kampanye-kampanye negatif. Nah, kita lihat contoh implementasinya untuk sila yang keempat ini. Dari tujuan yang pertama itu bisa untuk dalam perlibatan masyarakat melalui teknologi dengan menciptakan platform digital yang memungkinkan masyarakat
untuk memberikan aspirasi, kritik, atau masukan kepada pemerintah secara langsung, seperti e-government atau sistem survei daring. Dan juga bisa dilakukan dengan memastikan teknologi memungkinkan partisipasi yang setara dari semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil dan kurang mampu. Selanjutnya, di tujuan yang keduanya itu bisa lewat pengambilan keputusan berbasis data dengan menggunakan teknologi informasi untuk menganalisis data secara komprehensif dalam proses pengambilan keputusan. Misalnya, memanfaatkan big data untuk merumuskan kebijaksanaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan juga bisa dengan menyediakan akses terbuka ke data publik sehingga masyarakat dapat memahami dan memantau kebijakan yang dibuat. Selanjutnya, untuk implementasi sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila ini itu menekankan kepada pentingnya distribusi manfaat secara merata ke seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Dalam konteks ini, sila kelima berfungsi sebagai landasan etis dan normatif untuk memastikan bahwa pengembangan teknologi informasi membawa yang merata bagi seluruh masyarakat di negeri ini. Penerapannya diharapkan dapat membantu membangun infrastruktur teknologi informasi seperti jaringan internet dan pusat data hingga ke pelosok negeri, serta dapat mendorong pengadaan teknologi yang terjangkau untuk masyarakat marginal. Nah, di sini kita lihat contoh implementasi untuk sila yang kelima. Dari segi teknologi digital tanpa inklusivitas, jadi tidak ada pengecualian, dengan memastikan pengembangan teknologi informasi ini tidak ada unsur diskriminatif dan dapat diakses oleh semua kalangan, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan masyarakat kurang mampu. Dan juga bisa diterapkan dengan menyediakan perangkat lunak gratis untuk siswa dan guru di daerah terkecil agar mereka dapat mengikuti kurikulum pendidikan nasional. Dan dari segi untuk mengatasi ketimpangan digital, implementasinya ini diharapkan dapat meningkatkan literasi digital masyarakat untuk memastikan mereka dapat memanfaatkan teknologi secara produktif, dan juga untuk mendistribusikan manfaat teknologi informasi secara adil melalui program pemerintah seperti subsidi, perangkat teknologi, atau latihan digital gratis. Selanjutnya, kita membahas materi relevansinya dengan program SDGs yang sedang hangat diperbincangkan untuk saat ini. Berikut ini adalah program SDGs yang relevan dengan pembahasan kita saat ini. Dengan program SDGs 4 ini, yaitu ada pendidikan berkualitas, yaitu memastikan pendidikan yang inklusif, setara, dan berkualitas, serta mendukung kesempatan belajar seumur hidup untuk semua. Dan selanjutnya untuk program SDGs 9, yaitu industri, inovasi, dan infrastruktur. Untuk membangun infrastruktur yang tangguh, mendorong industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. Selanjutnya ada implementasi nilai-nilai Pancasila memiliki relevansi yang kuat dengan pencapaian program SDGs 4, khususnya di negara ini. Dalam hal pendidikan, Pancasila dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum modern untuk membekali generasi muda dengan nilai-nilai moral, spiritual, dan nasionalisme yang mendukung pembangunan karakter berkualitas dan berkelanjutan. Prinsip keadilan sosial dalam sila kelima mendorong pendidikan yang inklusif dan menjangkau semua lapisan masyarakat, termasuk daerah tertinggal dan kelompok rentan. Hal ini sejalan dengan target SDGs 4 yang bertujuan memberikan akses pendidikan yang merata dan bermutu. Selanjutnya, untuk implementasi nilai-nilai Pancasila memiliki relevansi yang kuat dengan pencapaian program SDGs 9, khususnya di negara ini dalam bidang industri, inovasi, dan infrastruktur. Pancasila berperan sebagai pedoman etika pembangunan teknologi yang inklusif dan berkelanjutan. Prinsip
Prinsip keadilan sosial mendorong inovasi yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi, tetapi juga pemerataan manfaat, khususnya bagi masyarakat marginal. Selain itu, sila ketiga atau Persatuan Indonesia menginspirasi pengembangan infrastruktur teknologi yang merata, memperkuat persatuan nasional, dan meningkatkan konektivitas daerah terpencil. Pembangunan infrastruktur digital yang berbasis nilai kebangsaan ini mendukung terwujudnya akses pendidikan daring yang merata atau SDGs 4, sekaligus memperkuat keberlanjutan pembangunan nasional dari SDGs 9. Selanjutnya kita akan membahas integrasi nilai-nilai Pancasila dengan program SDGs 4 dan 9. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam konteks SDGs tidak hanya memperkaya makna pembangunan, tetapi juga memastikan keseimbangan antara pertumbuhan fisik dan penguatan nilai-nilai sosial. Maka dari itu, integrasi nilai Pancasila dalam program SDGs 4 dan 9 ini menciptakan sinergi yang memperkuat inklusivitas pendidikan dan kelanjutan teknologi di Indonesia. Edukasi berbasis teknologi yang berkeadilan tidak hanya mendorong inklusivitas digital, tetapi juga mendukung persatuan bangsa melalui pembangunan infrastruktur nasional yang memprioritaskan kebutuhan rakyat. Materi selanjutnya akan membahas peran implementasinya dalam mengatasi isu cyberbullying. Berikut beberapa contoh isu cyberbullying yang ada di Indonesia. Berdasarkan laporan yang dirilis oleh UNICEF pada tahun 2021, sekitar 41% remaja di Indonesia pernah mengalami cyberbullying. Angka ini menunjukkan bahwa masalah ini cukup umum di kalangan pengguna internet, terutama di kalangan anak-anak dan remaja. Cyberbullying berdampak serius pada kesehatan mental korban seperti stres, depresi, kecemasan, bahkan keinginan untuk bunuh diri. Dalam beberapa kasus, korban cyberbullying di Indonesia telah melaporkan kesulitan untuk kembali aktif di dunia digital karena trauma yang dialami. Meskipun Indonesia memiliki Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU IT, penanganan kasus cyberbullying masih sering menghadapi kendala. Korban seringkali enggan melaporkan karena proses hukum yang sangat rumit dan kurangnya dukungan sosial. Selanjutnya, peran Pancasila dalam mengatasi isu cyberbullying. Dalam mengatasi isu cyberbullying di Indonesia, peranan implementasi nilai Pancasila dalam pengembangan teknologi informasi dapat dilihat sebagai mana berikut. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mendorong pencipta ruang digital yang menghormati martabat individu melalui algoritma berbasis kecerdasan buatan yang mencerminkan keadilan dan empati. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Menginspirasi pengembangan platform digital yang memperkuat solidaritas dan kerjasama, mengurangi konflik, serta mempromosikan kolaborasi positif dan komunikasi harmonis. Sementara itu, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menekankan pentingnya pemerataan akses literasi digital dengan teknologi informasi yang inklusif, nilai-nilai Pancasila dapat membentuk masyarakat yang memahami etika digital dan mampu mencegah serta menangani cyberbullying secara bijak. Challenge dan opportunity. Challenge, ketimpanan akses teknologi dan literasi digital. Banyak wilayah di Indonesia, terutama daerah terpencil, masih memiliki keterbatasan infrastruktur teknologi seperti akses internet. Timpangan ini menyulitkan pemerataan literasi digital yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Penyalahgunaan teknologi untuk perilaku destruktif. Teknologi seringkali disalahgunakan untuk perilaku negatif seperti cyberbullying, penyebaran hoaks, dan penyebaran kebencian. Meskipun ada undang-undang yang mengatur pengawasan masih lemah, sehingga penerapan nilai-nilai seperti keadilan dan kemanusiaan belum maksimal. Opportunity. Inovasi teknologi yang berbasis nilai Pancasila dapat menjadi pedoman etika untuk menciptakan teknologi yang mendukung empati, solidaritas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, seperti algoritma berbasis keadilan sosial yang mencegah diskriminasi dan cyberbullying. Penguatan infrastruktur digital untuk persatuan. Dengan semangat sila ketiga, persatuan Indonesia, pengembangan infrastruktur digital yang merata dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah, memperkuat persatuan bangsa, dan mendukung keberagaman budaya serta bahasa melalui teknologi berbasis kearifan lokal. Oke,
Kesimpulannya adalah implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan teknologi informasi merupakan langkah strategis untuk menciptakan ekosistem digital yang tidak hanya maju secara teknis, tetapi juga selaras dengan nilai kemanusiaan, keadilan, dan persatuan. Dengan menerapkan sila kedua, ketiga, dan kelima, teknologi informasi dapat dirancang untuk menghormati martabat individu, memperkuat solidaritas bangsa, dan menjamin inklusivitas akses digital. Peluang seperti inovasi teknologi berbasis nilai-nilai Pancasila dan penguatan infrastruktur digital untuk mendukung persatuan bangsa menjadi kunci keberhasilan implementasi ini. Namun, tantangan seperti ketimpangan akses teknologi dan penyalahgunaan ruang digital memerlukan pendekatan menyeluruh yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan pengembang teknologi. Dengan integrasi nilai-nilai Pancasila, teknologi informasi dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan SDGs seperti pendidikan berkualitas dan pembangunan infrastruktur yang inklusif, serta menjadi solusi terhadap isu sosial seperti cyberbullying. Langkah ini memastikan bahwa perkembangan teknologi di Indonesia tidak hanya berorientasi pada efisiensi, tetapi juga memperkuat moral, keadilan sosial, dan keberlanjutan. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata atau kalimat, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Terima kasih.